Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 39 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 39. Hari itu, ada saksi munculnya struktur geometrik cahaya yang menutupi langit di atas kota Z. Semua orang melihat itu karena helikopter media menyiarkan gambar secara langsung yang ditonton semua orang melalui televisi, termasuk oleh Suiryu dan adiknya yang menyaksikan momen itu di rumah sakit, lalu oleh staf asosiasi pahlawan yang menyaksikannya di markas. Momen langka itu dilaporkan oleh semua pihak sebagai salah satu fenomena supranatural lainnya yang berhubungan dengan Tatsumaki dan cenayang lainnya. Tapi tanpa mereka tahu, itu justru adalah jejak dari pertarungan antara tiga makhluk super. Dalam pertarungannya sendiri, Flashy Flash terlihat melesat cepat menuju Garo untuk melepaskan serangan. Tapi Garo bisa menahannya dan bahkan menendang Flashy Flash hingga terhempas menjauh. Setelah itu Platinum Sperm menangkap dan menarik Flashy Flash menggunakan jambul panjangnya. Lalu dia menghajar Flashy Flash dari belakang. Flashy Flash terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Tapi dengan teknik tendangan memutarnya, Flashy Flash berhasil meloloskan diri dan menjauh dari Platinum Sperm. Setelah itu Platinum Sperm menghampiri Garo. Dia berkata, Flash saat ini sedang melemah karena kehilangan senjata utamanya. Tindakan yang cerdas adalah memusatkan serangan kita bersama dan menghabisinya. Lalu lanjut ke pertarungan 1 lawan 1 kita. Benar kan? Mendengar itu, Garo langsung menatap ke arah Flashy Flash sambil berkata, begitu ya? Mengoroyok dia katamu? Baiklah. Setelah itu, Garo melepaskan tinjunya yang ternyata justru diarahkan kepada Platinum Sperm hingga terhempas. Saat terhempas, Garo menarik jambul panjang Platinum Sperm yang membuatnya tidak bisa menjauh. Platinum Sperm berkata, berani-beraninya kau. Garo tertawa melihat itu. Lalu dia berkata, mana sudi aku menuruti perintahmu. Setelah itu Platinum Sperm maju ke arah Garo sambil berkata, dasar kau monster gadungan. Saat bertarung dengan kesadaran penuhnya, Garo merasakan sebuah perbedaan yang sangat drastis dengan kekuatannya saat itu. Dia berkata di dalam hatinya, aku merasakannya. Aku semakin dekat untuk menyempurnakan teknikku sendiri. Bukan Water Stream Rock Smashing Fist, bukan Whirlwind Iron Cutting Fist, bukan Exploding Heart Release Fist, bukan Tiger Fang True Fist, bukan Purgatory Abyss Fist, bukan Leg Breaking Ice River Fist, bukan Full Sweat Mountain Range Fist, bukan Ultimate Fist of the Yatagarasu, bukan Pressure Point Killer Fist, bukan Poisonous Ogre Fist, bukan Lone Fist of Prosperity. Melalui pertarungan, aku sudah menyerap semua teknik itu. Tapi teknikku sendiri saat ini karena akan berhubungan dengan level bencana God, maka akan kuberi nama Monster Calamity God Fist. Tidak, tunggu dulu. Ini adalah Monster Calamity God Slayer Fist. Saat itu Garo langsung melepaskan tinju bertubi-tubi kepada Flashy Flash dan Platinum Sperm menggunakan teknik barunya itu. Lalu Garo berkata lagi di dalam hatinya, untuk bisa menguasai dunia ini dengan kejahatan mutlak dan menghajar umat manusia ke dalam jurang keputusasaan, hal yang tidak bisa diandalkan seperti dewa pun akan kuhancurkan dengan tanganku. Di bawah jejak cahaya dari pertarungan tiga makhluk super, ada lubang yang tercipta karena tombak raksasa Tatsumaki sebelumnya. Dan di dasar lubang itu terlihat titik cahaya yang sangat terang. Karena di tempat tombak raksasa Tatsumaki terhenti, ada sebuah ruangan dipenuhi dengan lava. Dan di dindingnya ada sebuah lukisan kuno yang menggambarkan satu sosok raksasa. Yang tidak lain itu ternyata adalah God. Lalu di bawah sosok God yang sangat besar itu, ada gambar seperti tetua lipan yang lebih kecil dari God, tapi lebih besar dari tetua lipan yang dikalahkan oleh Saitama. Padahal kita tahu, tetua lipan itu saja sangat besar ukurannya, dan yang ini jauh lebih besar lagi. Tapi jika dibandingkan dengan God, dia masih cukup kecil. Sementara itu, jejak cahaya dari pertarungan tiga makhluk super itu menghiasi malam yang kelam saat itu. Jejak itu pun terlihat dari kejauhan di pinggir laut, dan bahkan dari tengah laut, di atas kapal induk super nuklir yang bernama God's Oki. Kapten mereka mengamati cahaya itu dan bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Lalu di saat sang kapten fokus dengan jejak cahaya itu, krunya tiba-tiba memberi informasi bahwa mereka mendeteksi benda super raksasa yang muncul dari arah kanan kapal. Tipenya tidak diketahui, dan itu tidak bisa dihindari. Mereka akan menabraknya. Mendengar itu, sang kapten pun langsung memberi instruksi kepada semua krunya untuk berkumpul di anjungan dan bersiap untuk menghadapi
menghadapi benturan. Ternyata benda misterius yang muncul itu adalah Evil Natural Water yang kini sudah menyerap air laut dan menjadi makhluk yang sangat besar yang bahkan bisa membalikan kapal induk dengan mudahnya. Kembali ke pertarungan tiga makhluk super cepat, Platinum Spam berhasil mendaratkan pukulan pada Flashy Flash. Walaupun berhasil ditahan, tapi tetap membuat Flashy Flash terhempas. Saat Flashy Flash berusaha menjauh dengan cepat, tiba-tiba muncul Garo di belakangnya. Garo langsung melepaskan tendangan, tapi Flashy Flash berhasil menghindarinya. Saat itu Flashy Flash terlihat sangat panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Ini mustahil. Hari ini aku sudah bertemu 4 orang yang bisa melampaui kecepatanku. Itu mustahil. Itu tidak bisa dimaafkan." Setelah itu Flashy Flash melesat cepat dan langsung melepaskan tinjunya kepada Platinum Spam. Flashy Flash meninjunya bertubi-tubi hingga Platinum Spam terhempas. Tapi Platinum Spam menggunakan jambul panjangnya yang dia gerakan memutar untuk menangkis tinju Flashy Flash. Hingga akhirnya dia bisa menangkap tangan Flashy Flash. Lalu dia berkata, "Jadi ini tingkat di mana manusia masih bisa menyerangku." Setelah mengatakan itu, dia langsung menendang Flashy Flash ke atas. Saat itu Flashy Flash benar-benar terpojok, tapi dia tidak mau menyerah. Dia melesat menuju Garo dan bersiap melepaskan tendangannya. Hanya saja tendangan Flashy Flash itu berhasil Garo belokkan arahnya. Lalu tiba-tiba Platinum Spam datang dan langsung menendang wajah Flashy Flash dengan sangat telak. Setelah itu, Flashy Flash dihajar habis-habisan. Platinum Spam berkata, "Kau penuh dengan celah. Apa ada yang salah dengan semangatmu? Sama seperti Darkseid. Saat kau kalah dalam keahlianmu dari seseorang, kau membuang kewajibanmu dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi harga dirimu. Begitulah arti sebenarnya menjadi pahlawan, bukan? Makhluk yang benar-benar ingin membantu yang lemah itu tidak ada." Setelah mengatakan itu, Platinum Spam melepaskan pukulan pamungkasnya yang membuat Flashy Flash jatuh dengan sangat keras ke tanah dan membuat dia tersungkur tidak sadarkan diri. Manako yang ada di sana terlihat sangat panik melihatnya. Seketika dia langsung memanggil Flashy Flash. Sementara itu, Garo menghampiri Platinum Spam dan mulai duel 1 lawan 1 dengannya. Garo berkata, "Sekarang hanya kau dan aku." Pertempuran pun dimulai. Mereka bergerak cepat ke sana kemari menciptakan jejak cahaya yang walaupun sekarang hanya ada 2, tapi pergerakannya semakin cepat lagi. Mereka berdua membentuk sebuah struktur yang lebih padat daripada 3 cahaya sebelumnya dan terus menjadi lebih cepat lagi, sama seperti saluran saraf Garo. Saat itu Garo lebih unggul dari Platinum Spam. Dia berhasil memukul wajah Platinum Spam dan menghantamkannya ke tanah. Garo benar-benar sudah berkembang menjadi sangat kuat. Platinum Spam yang tercipta dari 54 triliun Black Spam dibuat tidak berdaya olehnya. Platinum Spam sangat kesal dan dia dipenuhi oleh amarah. Dia pun meneriaki Garo saat itu. Tapi dengan sangat cepat dan tanpa bisa disadari oleh Platinum Spam, Garo menyerangnya dengan tusukan kedua tangannya. Saat itu dia membalas ucapan Platinum Spam sebelumnya dengan berkata, "Permisi, numpang lewat sebentar." Setelah mendapatkan serangan dari Garo itu, seluruh tubuh Platinum Spam mulai retak dan kemudian hancur berkeping-keping, menciptakan ledakan dengan cahaya yang begitu menyilaukan. Pertarungan 3 makhluk super cepat pun dimenangkan oleh Garo, dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 39, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 39. Money